Bismillahirrahmanirrahim. Bab 17. Cara zikir napas. Sesungguhnya nyawa itu ditajalikan oleh Allah Ta'ala daripada jauhar basita, dan ianya terbagi kepada 4 peringkat. Pertama nafas, kedua anfas, ketiga tanafas, dan keempat nufus. Sesungguhnya barang siapa yang tidak mengetahui zikir napas, maka mereka tidaklah dapat menyelami makam sholawat daim, yaitu penyaksian diri secara total di sepanjang hayatnya. Adapun hidup napas itu karena anfas, hidup anfas itu karena tanapas, dan hidup tanapas itu karena nufus, dan hidup nufus itu dengan rahasia. Dan rahasia ini adalah diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diri batin kita. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Adapun napas itu letaknya di mulut, anfas letaknya di hidung, tanapas letaknya di tengah-tengah di antara telinga kanan dan kiri, dan nafas itu letaknya pada jantung. Bermula zikir napas ketika keluar adalah Allah, dan zikir napas ketika masuk adalah Hu. Adapun zikir anfas ketika keluar adalah Allah, dan zikir anfas ketika masuk adalah Hu. Maka zikir tanapas adalah tetap diam dengan Allahu semata-mata. Adapun seperti yang ditegaskan terdahulu daripada ini, bahwa napas adalah nyawa tubuh kita, dan dialah sebenar-benar tubuh kita yang tidak mengenal cacat, celah, dan tidak binasa. Dan sesungguhnya anfas itu adalah sebenar-benar hati nurani yang menjadi nilai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanapas itu adalah sebenar-benar diri yang diam dalam fuad yang menerima Ahmad. Dan sesungguhnya nufus itu adalah sebenar rahasia, yaitu af'al kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya asal nafas itu daripada alif, asal anfas itu daripada alif hamzah baris fathah, asal tanapas itu daripada alif hamzah baris kasrah, dan asal nufus itu daripada alif hamzah baris dhammah. Seyogianya diingatkan bahwa salah satu cara untuk memakrifatkan diri sendiri adalah dengan kita mengetahui tentang nafas. Napas yaitu keadaan keluar masuk daripada tubuh manusia. Anfas yaitu keadaan keluar masuk daripada tubuh manusia. Tanapas yaitu keadaan keluar ke dalam tubuh manusia. Nufus yaitu keadaan ke dalam jua, tidak keluar, tidak kanan maupun ke kiri, tidak ke bawah, ke hadapan, dan ke belakang, yaitu alif pada tubuh insan yang meliputi sekalian tubuh manusia. Oleh karena itu, barang siapa tahu ilmu napas di dalam dirinya, yaitu asalnya, tempatnya, kehendaknya, kalimahnya, maka tetap dijamin oleh Allah tiada binasa akan dirinya, dan tiada pula bercerai nyawa dengan tubuhnya. Dan inilah sesungguhnya ia merupakan pakaian para nabi dan wali-wali Allah yang agung. Adapun napas anak-anak di dalam kandungan ibunya, ia tidak keluar dan tidak ke dalam, yaitu tidak melalui hidung dan mulut, dan hidup pujian tetap dengan Allah. Sesungguhnya tujuan utama kita mengetahui dan mengamalkan zikir nafas ini adalah bertujuan supaya ketulan darah kotor yang menjadi tempat istana iblis itu, yang terletak pada bagian penghujung bawah jantung kita itu, menjadi hancur, dan terbitlah suatu nur qalbi di dalam jantung kita. Karena tanpa qalbi, manusia tidak mungkin dapat mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah menjadi tugas kita yang hendak mengenal diri dan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui sepenuhnya zikir napas. Cara zikir Hu Allah. Adapun cara kita berzikir Hu Allah itu, hendaklah kita mulai dengan lafaz Hu daripada pusat kita, dan diisyaratkan menghala naik ke atas sehingga kepala ke kepala, dan sila tengadahkan kepala ke langit.
di mana kemudiannya hendaklah dipalu dengan kuat dengan lafaz Allah, berikutnya dengan keras ke arah pusat dan dibiarkan menular ke jantung. Silakan sebut kalimat hu Allah itu dengan terang, perlahan, jangan laju, serta mengikut makhrajnya dengan betul. Semasa melafazkan hu itu hendaklah panjang 2 alif atau 4 harokat, dan dipukul dengan nafas Allah pun dengan panjang juga, yaitu 2 alif atau 4 harokat juga. Tahankan napas sehingga dapat menyebut beberapa banyak di dalam satu napas. Pada awal permulaan zikir hendaklah dibuat secara nyaring di mulut, tetapi kemudiannya diperlahankan secara berangsur-angsur sehingga tertutup mulut. Dan berzikirlah Allah itu di dalam hati semata-mata, dan berzikirlah sebanyak mungkin dan buat secara istiqomah. Cara zikir Allahu. Adapun cara-cara kita berzikir nafas Allahu itu, hendaklah kita mulakan dengan nafas Allah dengan panjang, yaitu 2 alif. Daripada pusat naik ke kepala dan dongakkan kepala ke arah langit. Dan kemudiannya dilafazkan pula dengan kuat, dipukul pada pusat dan mengalirkan ke jantung kita. Semasa melafazkan hu, itu pun mesti panjang 2 alif, mengikuti makhrajnya. Sila tahankan napas sehingga kita dapat menyebut Allahu itu beberapa kali di dalam satu napas, sebagaimana zikir hu Allah juga. Pada permulaan zikir hendak dibuat secara nyaring di mulut, tetapi kemudiannya diperlahankan sehingga tidak berbunyi pada mulut, dan berzikirlah di dalam hati semata-mata, dan buatlah sebanyak mungkin dan istiqomah. Lihatlah gambar berikut ini.